sistem perlindungan kita dan lain-lain itu ada yang harus ditanyakan. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam, kembali lagi bareng kita di Meja Bunda. Welcome back with me, Dr. Crab in here. Yes, welcome back with me, Just Dine Doko. Ya yo. And we are threesome. Kacau. Oke ya, kembali lagi kita akhirnya nih bisa bareng lagi, bisa satu frame lagi sama The Dr. Crab, the one and only. Kemarin dia habis dari Bali, habis biasa dia mau Ya coy, capek dari Bali. cari apa sih kemarin? Cari wangsit. Belum Jawa Timur anjing, belum di Jawa Timur. Biasanya kan yang pariwisata akeh bro. Ning bis-bis Iya kayak sih. asaman deh. Coba ya kamu cari aja di Wonosobo ataupun di mana gitu, ada nggak jogger? Orang Iya ini. ada kan. Oke, kemarin kilas balik sedikit, kemarin tuh bahas tentang childhood ya, tentang masa kecil, impian dan juga Boleh ditiru. iya. Asyik. Dan sedikit pengorbanan, dan kali ini kita bakal bahas apa nih? Pak Krab. Pak iya yo. BTW nyilih korek. Kemarin kalian pada bahas apa sih? Childhood. Childhood. Masa kecil sih, kemarin bahas masa kecil, terus bahas kayak impian, bahas cita-cita, terus kayak apa? Mainan-mainan, game-game tradisional di zaman kita waktu kecil gitu. Oke, sebelum masuk ke topik, thanks tuh ya buat pizza. Tolong yo. Tolong. Nek ada yang lihat ini kan, Pizzawu, tolong di-mention ke Pizzawu ya. Barangkali ada menu baru gitu kan. Ini real loh ya, nggak bogus loh. Ada beneran loh. Ada pizzanya loh, serius beneran nih loh. Pizzawu. Udah 3 episode kita ditemani oleh Thanks Pizzawu. banget pokoknya. Terima kasih. Gini kan, gue baru-baru ini tuh lihat berita tentang peraturan Menteri Pendidikan. Wah, berat. Diem. Tentang permen itulah, permen PPKS atau apa gitu. Permen peraturan menteri. Oh, gue kira Nah, permen. itu kan apa? Bahas tentang peraturannya itu tentang sexual harassment di kampus kan. Di kampus-kampus. Jadi itu pernah ada suatu kejadian ada seorang wanita ya cewek lah. Dia tuh lagi mau skripsi ke dosen. Tahu kan skripsi? Yoi. Ya gitulah ngerti. Oh. Ya lah bro. Ya. Jadi kayak mau ujian lah. Ya semacam itu. Ah. Skripsi kayak gitu. Dan terkena sexual harassment. Jadi konteksnya itu si dosennya itu bibir mana gitulah pokoknya kayak gitu. Maksudnya bibir mana tuh gimana? Jadi tuh ya gini lah, asumsikan aja gini. Ada sebuah dosen, kok sebuah sih anjing? Bukan dong. Maksudnya dosen ada mahasiswa yang mau skripsi. Tapi si dosennya itu tuh kayak lo mau skripsi cepet kelar, bibir lo mana dong? Kayak gitu. Oh, iya yes anjing sih. Nah itu kalau menurut kalian sendiri tuh gimana sexual harassment di kampus gitu loh? Ya nggak cuma kampus, di ruang lingkup kalian lah. Iya, nggak bener sih, jelas itu nggak bener sih. Cuman gimana ya, terkadang nih ya, maksudnya terkadang ada juga yang emang, mohon maaf nih, kayak ya nerima aja gitu. Paham nggak maksudku? Kayak ada yang oke, demi aku selesai skripsi nih, mohon maaf banget, maksudnya demi selesai skripsi, wis ora popo lah, tak lakoni. Cuman ya kebetulannya mungkin yang di kasus ini orang itunya sebenarnya terganggu, akhirnya dia speak up gitu loh, dan akhirnya kan dibahas kasusnya. Sebenarnya ya nggak baik lah. Iya sih. Yang menurut sampean Wong nyora kuliah wae ndelokna wong sik hak kuliah ki rasane ruwet pimen. Wah pikirane wah kalau ngangkluh wae. Ya mungkin wis pikirane
budak. Wis berharap cepet rampung. Lah kesenggol kuwi. Bibir mana bibir? Iya, terlepas skripsi kan. Ya emosine kan meluap-muap. Ibaratnya dia anteng cil yo. Wi asu wi. Glut yo ini kaget yo apa deh yo. Heeh. Yes. Nah itu kalau menurutku juga nggak cuma di lingkup itu sih, sebenarnya kayak sosial, kayak apa sex harassment itu kan nggak cuma di kampus sih kayaknya, bahkan Iya sih. yang itu kan mohon maaf dalam tanda kutip itu yang terekspos oleh media, yang tidak terekspos banyak juga, terlepas dari itu di kampus, entah itu di rumah, entah itu di manapun apa daerahnya gitu loh. Hacim. Sorry. Hacim mas. Minta ngene lho. Oh iya, kalau menurut kalian berdua nih, salah siapa tuh? Dari kasus yang ini loh. Salah siapa coba? Tergantung konteks. Semua kita melihat dulu konteksnya gimana, kondisinya gimana. Konteksnya seperti apa. Jadi tuh kondisi di situ tuh gimana? Maksudnya kedua orang tersebut tuh sama-sama mau atau ada unsur keterpaksaan dari si korban lah. Oh iya. Kalau misal ada keterpaksaan kan, misal lu cewek nih, ibaratnya lu cewek, lu cantik mau nggak ngewe sama gua? Misal lo ya, misalkan kayak gitu. Nah itu kalau misalkan lo nggak terima kan itu udah masuk di sexual harassment kan. Nah kalau lo terpaksa itu udah masuk ke situ. Kalau lo yaudah ayo gitu kan, lain cerita. Kalau sama-sama suka itu bukan masuk ke sexual harassment. Setahu gue sih kayak gitu. Semua tergantung konteks. Iya sih. Yo. Nek menurutnya sih yo salah guru sih. Masalahnya seorang guru lah setidaknya yo ngerti lah attitude. Oh iya. Seorang guru kayak Iya. Karo murid ono batasane lah. Harusnya sih begitu. Itu kan istilahnya kasarannya kan pandangannya nyawa tadi wong bodoh lah, orang yang memahami satu sama lain, yang pandangannya nyawa tadi wong bodoh lah, yang wong umum lah ya. Salah guru sih. Iya memang. Gurunya nyenggol. Sih. Apa tadi? Gue mau ngomong apa sih anjing, lama-lama lupa. Sexual harassment. Bukan apa sih? Ya udah ngeblank terus lanjut. Ayo. Cuman ya sebisa mungkin lah ya, kayak pesan buat teman-teman di sana gitu loh. Bukan aku. Anjing, ini gue lagi mau kasih pesan, bangsat. Ya ini pesan aja sih, kalau menurut gue pesan buat teman-teman yang di sana gitu loh, yang mengalami hal semacam itu atau mungkin tidak berani bicara apa-apa, ya sebisa mungkin jangan sampailah terjun ke yang kayak gitu. Tapi kalau udah kejadian ya kalau bisa kalian harus ngomong sih, harus speak up lah gitu. Daripada kalian tanggung beban itu sendiri, mending kalian speak up aja. Entah itu ke orang terdekat, entah itu ke siapapun lah. Intinya itu nggak benar gitu. Intinya itu nggak benar dan ya harus dibereskan gitu, harus diselesaikan. Karena mengerikan loh, itu apa namanya? Yang studi kasus yang tadi itu baru yang kelihatan. Iya. Maksudnya yang ketahuan. Yang di undergroundnya kan kita nggak tahu, maksudnya yang nggak kelihatan gitu loh. Kadang ya memang ada banyak korban, cuman mereka nggak berani ngomong. Misal kalau mau ngomong kemana, malu juga kan? Iya. Mentalnya lah ya, bukan mental. Di sisi lain mau mengadu ke rektor dikira bokis, karena kan untuk pembuktian seksual harassment itu kan sulit. Iya sih, buktinya harus benar-benar ada bukti ya. Sulit, memang buktinya sulit. Dan ya Pak Nadiem yang tahu lah. Shout out. Ya, jadi Menteri. Nah dari permen itu yang dibuat Pak Nadiem mengenai sexual harassment di kampus-kampus, setuju nggak sih kalian dengan peraturan itu? Katakanlah gini ya, gue belum baca sih ya, belum baca sepenuhnya peraturan itu, cuman gini. Gue nggak tahu. Intinya tentang sexual harassment. Nah, tapi itu ada yang membuat senjata dari itu. Paham nggak maksudnya? Jadi misalkan katakanlah kamu nggak boleh, istilahnya kamu nggak boleh menggoda cewek, menggoda loh ya, konteksnya menggoda.
Ini apa? Apa? Kata-kata gue ini ngawur aja, bukan dari peraturan menteri, cuma ngawur aja. Misalkan kayak gitu. Perumpamaan lah ya. Perumpamaannya kayak gitu. Apa tadi? Semisal goda cewek. Kalau goda. Semisal boleh boleh goda. goda cewek. Oh berarti boleh dong kalau gue langsung megang. Ada yang mau buat kayak gitu, maksudnya mau buat senjata dari itu gitu loh. Ya fiksi. Fix Koplok. Koplok yang maksudnya ya mohon maaf ini yang semisal ada peraturan nggak boleh menggoda nih malah megang ya tolong gitu loh maksudnya ya itu artinya tuh ya luas gitu loh maksudnya menggoda aja nggak boleh apalagi megang kan namanya harusnya kan kayak gitu. gitu. Harusnya kalau mikirnya Logika berjalannya tuh harusnya kalau kayak yang Ibaratnya kan dia sholat nih kuwi kewajiban, tapi dia mabuk ngluwihi. Nah, gampangannya kan gitu. Kalau dibilang setuju sih setuju, cuman kan maksudnya balik lagi tuh sebenarnya bukan kalau yang konteks yang ini ya, bukan peraturannya sih kalau menurut aku. Lebih ke orangnya yang menanggapi peraturan itu, kadang selengean gitu atau mungkin gimana. Tapi terlepas dari itu pun kayak ya mohon maaf juga, kayak kan sekarang juga ada perdebatan juga yang perihal kayak apa seksual harassment terus kayak yang itu loh semisal tuh apa kalau kita ada cewek terkadang kita ngomong hot seksi apa di Instagram di sosial media ya ini platformnya gitu terus ceweknya kayak nggak terima atau mungkin bakal dilaporin ke UU ITE atau apa gitu ya sementara si ceweknya pun dia berpakaian dengan pakaian yang ya mohon maaf dia yang mengundang pesona para lelaki untuk paham. nafsu atau mungkin dan lain-lain kan itu kan juga dua hal yang berbeda lah konteks yang berbeda juga. Yes, it's two different things. Jadi salahnya juga nggak bisa sepenuhnya ke si yang ngomong ya maaf dalam tanda kutip yang ngomong yang komen itulah semisal di Instagram atau di apa. Tapi ada juga kan yang tahu nggak yang kasus yang di YouTube atau mungkin di Instagram ya sering kan terlepas dari yang kampus yang kayak apa seksual harassmentnya yang kayak orang naik motor tuh loh. Tahu-tahu langsung comot gitu aja. Itu malah justru yang anjing tuh itu. Yang kintil itu. Dia kejenyong ya? Iya. Kamu kan cabul. Nek yang ini dijeroin. Iya kau tebul. Yo, si utuh apa? Utuh hal sih. Sembrono, tapi kayak lebih ke goda cewek-cewek. Iya. It's fun, tapi yo nek dipikir-pikir nyong asu juga sih. Iya. Uangnya kan ngepit santai. Masa tahu-tahu itu. Ngen. Ya coba kalau dibalikin lah. Dibalikin aja deh. Oke ya konteksnya ini gini. Misalnya ada cewek kan. Ceweknya dikituin. Di seksual harassment sama cowok kan. Yang kayak di berita-berita itu yang dicomot apa-apa. Coba dibalikin. Cowok kayak gituin. Tapi bukan sama cewek, sama cowok. Mentalnya bakal double 2 kali lebih sakit pasti. Karena fun fact-nya ya, sexual harassment tuh nggak cuma terjadi di Cewek, cowok juga. Cowok juga itu terjadi juga. Cuman mungkin ya dari sisi mental cowok lebih kuat mungkin. Ya jadi wajar kalau misal cowok lebih baik. Ini kita berantem deh, misal ya. Masih ada itu apa? Masih ada fightingnya lah ya. Kasarannya kan gitu. Kayak apa ya kak? Anjing lu gua pukulin atau gimana ya kayak gitulah kasarannya. Tapi ya berusaha juga gini sih, maksudnya kayak ngasih pesan ke teman-teman yang nonton. Sebisa mungkin tuh kayak menurutku itu juga sih. Sebenarnya cewek itu juga banyak kok yang pemberani gitu loh. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi tuh ya kalau bisa apa ya bertemanlah dengan circle yang baik, terus yang benar-benar menurut kalian aman. Bahkan pun yang dikategorikan aman itu belum tentu aman juga gitu. Cuman kan kayak mungkin gampangannya ini secara bahasa yang gubluk aja ya. Misal ikut apa? Taekwondo lah, ikut apa itu barangkali bisa menurut saya bisa membantu sih gitu. Terlepas dari semua itu ya balik lagi lah, tolong untuk oknum-oknum ya di luar sana lah, tolong Indonesia ke wis prihatin
Kita itu sudah memprihatinkan. Aja ditambahin meneh. Ojo kaya ya terus. Ya back to peraturan menteri yang dibuat Pak Nadiem itu. Setuju nggak sih kalian kalau itu diterapin ke kampus-kampus tuh? Setuju sih kalau aku. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju lah. Bahkan nggak pakai peraturan ngono juga kayak aslinya dawek wis terapke ngono lho. Harusnya gitu loh. Keluarga kayak dawek wis diterapke. Sadar lah ya. Dari kita dididik katakanlah SD, kita sekolah SD kan, sekolah TK, sekolah SMP, SMA. Di luar sekolah pun orang Iya, tua kan harusnya. mendidikan sopan lah Attitude ya Attitude. dan lain-lain. Ya pokoknya dek nanem hal apik yo percayalah karo hasilnya bakal apik. Diambil poin positifnya juga gini maksudnya. Kayak kan itu peraturan untuk kampus-kampus. Nah, untuk orang-orang yang tahu, jangan menganggap itu hanya untuk kampus aja. Kehidupan semuanya gitu loh. Di orang umum, di manapun berada ya jangan sampai gitu loh. Jangan sampailah ngelakuin hal yang menjelekkan aja jelek kuwi. Tolonglah. Dalam jelek. Karena apa ya? Ya seksual harassment kayak gitu, apa kekerasan seksual seperti itu tuh nggak cuma terjadi di ruang lingkup kampus juga dan sih. banyak lah bahkan di keluarga juga bisa terjadi, Bisa dan terjadi. korban pun pasti mengalami traumatik sih. Bener sih. Parah sih itu. Jatuhnya nanti Iya ke sih. ke mental. Dan apa ya? Anehnya kalau orang-orang Indonesia ini masih meremehkan mental health kayak seolah-olah tuh apa ya? Alah, cuma kayak gitu doang. Biasa. Gua nih mending. Ya kaum mendang-mending itu kan anjing. Mending. Halo mending. Lu mending. Gua mah lu mending lu. Terus aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa lah. Emang bener sih nggak bisa. Apa mending dimendang-mending karo ibu nih. Wah. Wah, berat. Mau kayak gitu kayak. Sedih sih. Mending. Sakit sih memang, Iya, apalagi kalau terjadi di keluarga. Keluarga sih bener. bahkan ada loh anak babak tiri yang mencabuli anaknya. Ada loh. Banyak sih. Kejadian loh itu. Gila itu. Itu sih udah wah itu plus isning. Kan jatuhnya ke mental. Iya benar. Ayo maksudnya tuh kayak lebih ayo lo open, nggak cuman bilang open minded gitu loh, tapi ketika ada orang yang kayak gitu ya bener lu dengerin, lu ngertiin gitu loh. Orang mau cocote open minded ngono lo. Oke, lakoni ora nyocot bae. Ora kaya ya. Gini, apa namanya? Kekerasan seksual itu kan bisa terjadi di keluarga juga ya. Sekarang gini, kita buat studi kasus gini. Ada seorang bapak tiri yang mencabuli anaknya. Kemudian anaknya self defense. Yo. Pembelaan lah. Pembelaan, tapi dengan cara dia ngebunuh ayah tirinya karena udah mencabuli si anak tersebut. Konteksnya siapa yang salah? Gimana Mas ya? Dung. Ada jawaban, tapi aku ingin kamu dulu yang menjawab. Gede banget nih, cuy. Salah kabeh sih bangsat. Salah sih. Kudune yo. Nek pandangane seorang yo. Kuwi yo dipasrahke karo yang berwajib lah atau secara kekeluargaan kayaknya wis ora iso sih. Wi ngajar keluarga sih. Lebih ke mengadili dengan seadil-adilnya lah. Tapi kan fun fact di Indonesia gimana ketika kita self defense fighting terhadap sesuatu, ketika katakanlah kita terkena sexual harassment dan kita fight back dengan kata lain, kita melukai si pelaku, justru malah kita yang salah loh. Itu juga terjadi loh. Simpelnya gini,
apa perumpamanya gini, ada Ya udah ayo, gua sama dengerin Cok. apa simpelnya gini, lo lagi sama cewek lo di jalan dan lo dibegal dan lo fight back dengan melukai si begal itu. Kayak konteksnya berbeda kalau menurut saya. Tapi hampir sama lo. Enggak beda. Lebih berat ke Gini. keluarga sih. Berat ke keluarga. Cuman kalau sepengetahuan aku, Hah? kalau yang begal, kalau kita ngelawan ya it's okay. Katakanlah dia bawa senjata nih, sebisa mungkin ngelawan, kabur kan. Kita nggak bunuh atau gimana ya, entah itu tragedinya kayak gimana kan. Itu masih masuk di akal. Paham maksudku? Kalau yang seksual harassment, ya kan nggak mungkin si bapak atau siapapun itu pelakunya kan langsung, ini bahasa kasarnya kayak memperkosa apa itu. Ya kan mungkin nggak dengan senjata tajam, tapi mungkin aja ada yang sampai ngebunuh. Fight backnya kalau menurutku, terlepas dari aku nggak tahu ya apa yang dirasain, pasti sangat berat banget lah ya si orang yang menerima seksual harassment itu. Tapi sebisa mungkin fight backnya tuh lawan, lu cabut. Paham nggak? Maksudnya cabut dari rumah gitu. Iya, dalam arti kata cabut dari rumah tuh udah kan, lu udah tahu nih kelakuan orang ini kurang ajar. Lapor lah. Entah itu lapor ke pihak berwajib apa-apa, intinya lu cari aman. I got Menghindari it. lah. I got it. Cuman gini, di sisi lain kan biasanya tuh korban tuh justru malah takut karena diancam. Kebanyakan apa sih? Misalkan ya kayak seperti itu, kejadiannya seperti itu. Katakanlah kayak gitu, terus lo kalau sampai ngelaporin ke polisi habis lo, mati lo, atau apalah gitulah. Nah jadi kan, wah jadi gue harus gimana? Karena dia pertama dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu harus kemana, terkena itu sexual harassment, mentalnya kena, diancam pula. Kan tetap double punch dong, bingung dia mau kemana, mau ngelapor kemana. Nah, speak up juga. Misalkan katakanlah mau ngelapor ntar dicolet dari kakak, sedangkan lo babak tiri, kan anjing kalau kayak gitu. Mungkin kalau menurutku di lebih didalami laginya tuh disitulah peran kayak mungkin ya kayak orang terdekat, kayak kepolisian, pihak yang berwenang, termasuk kalau semisal seksual harassmentnya tuh di bawah umur, kan ada hak badan perlindungan anak, kan ada kan? Ada sih. Ada kan? Nah ini kita ngomong sama kayak gini tuh juga biar sebisa mungkin lah kalian kalau semisal udah terkena seperti itu ngomong aja udah aman. Saya berani jamin aman. Kalau nggak aman ya berarti ini dilihat ada yang tanda tanya dengan sistem perlindungan kita dan lain-lain, itu ada yang harus ditanyakan. Ya kalau mau berpikir kita bicara apa solusinya kan gitu ya nggak? Kita kayak semisal nih contoh di jalan. Preman nih bos, senggol dong. Enggak, semisal di jalan ada kecelakaan, ada apa, gercep kan ambulan datang, polisi juga datang lah, kayak gitu maksudku. Jadi tolong kayak jangan ada oknum di antara permasalahan itu gitu loh. Ya sih, tapi sebenarnya tuh gini loh, korban tuh pasti ditanyain, kamu nyaman gak digituin, kamu Iya sih. gimana tanggapan kamu digituin, kamu nyaman gak, kamu suka gak? Jadi what the fuck, kan dia udah terkena masalah ya harusnya lindungin dong. Ibaratnya udah kebacok ya diobatin, jangan Iya ditanya sakit enggak ya mata kamu tetap loros. Iya sih. Mungkin lebih ke Treatment nih lah. iya sih treatment, tapi aku nggak tahu ya maksudnya tuh kalau ada yang kasus gitu penanganannya apakah juga ada psikolog atau psikiater yang datang juga. Kalau secara aku ngelogik sih harusnya emang pasnya tuh ngomongnya sama kayak psikolog psikiater, jadi bener-bener Tertata. pelan step by step. Kalau soal hukumnya kita sama kepolisian dan lain-lain gitu, harusnya step yang oke gitu sih. Tapi kenyataannya saya nggak tahu. Selamat datang di kursi. Itu balik lagi ke tadi kasus yang tadi ya, di mana si bapak mencabuli si anak dan si anak fight back dengan membunuh. Ayo gimana itu? Warung kayak nggak mau terus ya. Gimana yo? Kamu kan harus banyak ngomong. Yo, piye mong ya ora oleh kesel mana sistemnya kamu. Tapi ya gini sih.
aku menanggapinya kayak ada orang broken home, keluarga yang broken home. Apakah itu terencana? Kan enggak. Enggak memang. Iya kan? Nah, jadi gini sih, kalau aku lebih ke kayak ya lu ngelakuin sesuatu ada nilai plusnya, ada negatifnya kan. Kayak lu tahu konsekuensinya. Semisal nih, amit-amit lah. Gua nih yang jadi pelaku. Terus gue sexual harassment, gue kebunuh. Ya udah. Berarti ya udah gitu. Paham nggak maksud gue? Ora. Itu konsekuensi yang gue dapetin dari gue melakukan sexual harassment itu. No modal ya syukur. Mergane yo kangen. Iya, cuman kan itu konsekuensi berdasarkan apa sebab akibat lah. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Cuman kan kalau kita melihat berat kan omongannya. Kita melihat ke kacamata hukum itu sulit loh. Iya. Di sisi lain lo tuh korban, tapi lo juga pelaku ngebunuh soalnya. Tapi lo self defense, kalau nggak self defense lo ya Iya, nggak sih. tahu mungkin jadi kanvas ngewek Mau tiap nggak lu? hari. Gue habis ngeyok, mau nggak bang? Monggo, Mas. Mungkin konteksnya gini tuh. Gua menemukan sebuah konteks kalau si pelaku itu dalam tanda kutip melakukan sexual harassment itu sambil ada kekerasan ya, mungkin dengan apa ada sisi kekerasannya dan dia fight back. Menurutku itu masih masuk akal kalau misal si pelakunya terus mati apa dibunuh, karena dia kalau nggak dibunuh berarti si korban yang dibunuh gitu kan. Cuman konteksnya berbeda, kayak katakanlah si korban ini terkena sexual harassment, cuman yang pelakunya itu tuh nggak sampai ngebunuh, cuman kayak ngancem kayak apa, tak titeni deh, nenek ngomong ini, cuman kayak sekedar mulutnya aja. Nah, kalau si korban mengambil tindakan malah membunuh, tidak melapor, menurutku itu yang salah. Alangkah lebih baik ya, ini bener-bener mohon dengan maaf ini secara logika saya aja gitu ya. Kalau semisal mereka tidak jelas lah, kalau seksual harassment-nya itu udah masuk kekerasan, cuman kayak yang tingkat lebih ultimate kayak contoh malah bacok, ngantemi, nimpelingi ngono loh. Itu oke lah ada fight back-nya, tapi kalau yang smooth biasa lah, kayak kalau di depan orang biasa atau apa gimana, terus si korban malah wah aku harusnya membunuh orang ini, ketimbang ngelapor, salah juga menurutku. Iya salah sih. Pola pikirnya salah, jadinya kan kedendam dan lain-lain. Tadi sempat rehat sejenak, makan-makan dulu ya kan. Tadi ada KFC dari KFC, ya itulah. Bokis. Dari Kulon Progo. Tadi kan perihal seksual harassment ya. Harassment. What if nih kondisinya gini. Udah langsung bangsat kayak lah wis lah coba squil lu. Ora. Kayak seolah-olah gestur begitu loh. Apa? Tadi apa sih namanya teh? Apa sih anjing ya seksual harassment? Konteksnya gini, jadi misalnya ini cewek, terus gue sebagai pelaku, gue langsung grepe gitu. Terus dia refleks entah megang apa yang ada di sekitar, tiba-tiba langsung nusuk atau apalah gitulah ke si pelakunya tersebut dan pelaku die. Nah itu gimana menurut lo harusnya? Itu sih tetap kalau aku ya, kalau Euk, kalau saya itu Nek nyong dhisik ngomong pikiran. ya oke. Mas deket mau nyong meneng bae. Oke, ucap silang Mas Jika. Kondisional sih. Nek posisi cewek kue yo dengan keadaan tenang ataupun emosine isih stabil atau yo stabil. Nek stabil mungkin ora gantine kaya ngono lah. Kaya luru barang opo ngene yo keprok kayak gini kan orang bakal kepikiran lah. Tapi nek iki kondisi emosi gue ya mungkin terjadi. Kondisinya bukan dia emosi atau apa, ini tuh genting, dalam keadaan genting kamu tiba-tiba misal mau diperkosa gitu dan kamu panik entah apa yang ada di tanganmu, kamu ceritanya buat self defense gitu loh. Misalnya nih kamu ditodong sama begal atau apa dan kamu panik dan entah apa yang ada di
sekitar kamu ambil buat melindungi diri kamu gitu loh. Nah konteksnya seperti itu. Nah menurut pandangan kamu itu salah atau enggak? Maksudnya si pihak si korban itu tuh salah enggak dengan melukai si pelaku? Kan kondisinya genting. Enggak sih. Kalau aku ya, mungkin logiknya gini, kayak mohon maaf nih, kayak Pak Polisi. Kan terkadang ada tuh kalau yang nyuri apa-apa, dia kan lari. Kalau bisa ditangkap kan ketangkep udah. Cuman kan kadang ada yang ditembak. Bahkan ada yang ditembak mati. Ya kan? Dalam situasi dan kondisi tertentu. Iya. Mungkin bisa jadi dimasukkannya ke yang ini juga sih. Karena kan pembelaan diri. Tapi terlepas dari semua itu, kalau menurutku, katakanlah ini udah terjadi nih. Akhirnya si korban mengepruk pelaku. Udah kan? Akhirnya masuk ke ranah hukum. Lah, kita kembalikan lagi lah kepada pihak yang berwenang, kepada pihak yang berwajib. Terus si mbak korban ini juga harus dalam kondisi dan dinaungi oleh orang-orang yang tepat juga, kayak psikolog dan psikiater dan lain-lain. Ibaratnya sama-sama aman lah gitu. Kalau konklusinya dari semua ini tetap baliknya lagi ke ya tadi itu. Tapi kalau menurut aku pribadi nggak salah sih pembelaan diri lo ya, masuknya ke pembelaan diri. Self defense. Tadi omongannya bayi muter-muter ya, orang memberi jawaban. Cuma self defense sendiri tuh bisa jadi senjata makan tuan juga loh. Iya sih. Self defense. Sulit itu sebenarnya definisi yang sulit self defense. Dia mau melindungi diri, apakah memang dengan sengaja karena punya dendam? Nah itu yang jadi konteks yang lebih deep lagi kan itu kan ya. Apakah ini self defense yo, pembelaan diri. Ya, situasional lah. Situasional. Ya tergantung lah ya. Tapi balik lagi tetap lah, maksudnya terlepas dari itu kita juga kita apa sih ini maksudnya, siapa sih kita kita kan cuma ngobrol-ngobrol ya, berusaha kita bertukar pikiran dengan apa yang ada, kita ngobrol. Tapi balik lagi tetaplah, maksudnya pesan buat orang-orang yang nonton tuh ya udahlah, nggak usah kriminal gitu loh, jangan jadi orang jahat deh setelah cara-cara nih ngono wae wis, itu akan mempermudah semuanya. Habis bangsa. Begitu sih kira-kira. Yo. Apot. Emangnya berat sih Pening. obrolan. Sebenarnya mungkin kita bakal bisa bahas yang lebih mungkin lebih detail, lebih ngeluarin opini kita, tapi kan balik lagi itu bukan ranah kita. Bukan. Ini gitu cuma loh. Paham kan? Sebatas membahas isu yang lagi hangat. Kita Ya cuma berawal dari itu sih Mas. halayak orang umum ngobrol, ada isu ini, bahas ini gitu aja sih. Kita percaya kok sama pasti kalau keadilan itu tuh masih ada sih sebenarnya, terlepas dari apa yang terjadi. Tapi kenyataannya apa? Oke, next. Ya kayaknya obrolan kita udah semakin melebar entah kemana-mana juga, kayaknya udah lama banget, udah 1 jam mungkin, nggak tahu juga sih, nggak ada timer. Mungkin buat teman-teman juga ya dulu ya, dipesenin gitu, barangkali ada kalian ingin kita bahas apa, ingin ngobrol apa, langsung aja komen di kolom komen. Jangan lupa subscribe terus. Barangkali nih dari kalian ada yang pengen ngobrol bareng kita, pengen ngobrol entah apapun itu, kalian boleh di komen aja atau DM di Instagramnya. Ding ding ding, nanti diedit ya. Oke, nggak apa-apa. Double job anjing, udah jadi talent juga jadi editor. Kita pure talent 2 orang, ini talent plus editor. Di belakang ada shout out to View Crew Production, dan juga terima kasih buat Alan B yang udah thanks banget udah support kamera ya, terima kasih sekali. Dan buat Pizawu juga terima kasih sekali selalu menemani kita sehari-hari. Thank you Pak Cahyo, nggak ngapain hari ini. Biar kelihatan pizza. Nah, Pizawu ini ada isinya loh ya. Tuh ada isinya. Yo, ngopo juga sih. Ono isinya apa orane ya bodo wae. Oke, the last but not least, I'm the Dinodogo. I'm Dr. Crab. I'm you. We signing out. Peace, meja bundar. Thank you. Jangan apa namanya?
Jangan Itu apa namanya sih? Jangan cabul. Ya. Thanks. Jangan nafsu. Yes.